Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfa Minan Mustafa, NPM 2403050019 dari kelas 4A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji coba independent sample test. Jadi sebelum melakukan uji coba independent sample test, kita harus melakukan uji coba normalitas dan homogenitas. Langsung aja masuk ke praktik yang pertama. Jadi kita harus copy dulu data PBL X1 nya, lanjut masuk ke SPSS, bukan kepada data variabel ke varian ke kolom kedua. Nah, pertama ini dikasih angka 1 semua. Selanjutnya masuk lagi ke Excel. Nah, kita copy data X2 nya. Kita kedua masukkan di bawahnya. Nah, ini dikasih angka 2 semua. Masuk ke variable view, ini diganti dengan model. Model yang bawah nilai. Desimalnya diganti ke 0 semua. Nah, ini measurenya yang model, nominal, ini scale. Lanjut ke analyze, ke descriptive statis, lanjut ke export. Nah, model dikasih ke masukkan ke factor list, nilai ke dependent list. Lanjut ke plot. Nah, ini pada anomaly di probabilitas ini di checklist. Itu oke. Sabar ya guys, ini loading. Ini adalah data normalitas. Masuk lagi ke data yang tadi, ke analyze, terus ke compare mean, ke one way ANOVA, model, kasih faktor, nilai, ke dependent list, terus ke option. Nah, ini checklist pada homogeneity of variant test. Terus continue. Oke. Nah, ini adalah data homogen. Selanjutnya ke data independent sample test. Nah, lanjut ke analyze, compare mean, terus ke independent sample test. Model ke bawah, nilai ke atas. Lanjut pada model, ke diving group. Ini grup 1, grup 2, terus continue. Oke. Nah, ini adalah data independent sample test.
Ini adalah data normalitas. Data normalitas digunakan untuk mengetahui data hasil belajar siswa normal atau tidak. Sampelnya kan 30, berarti kurang dari 50. Jadi kita beralih ke data Sapirobi, di mana signifikasinya itu 0,812 untuk yang pertama. Kalau yang kedua itu 0,742. Jadi signifikasi dari dua data tersebut lebih dari 0,05. Jadi data belajar terdistribusi normal. Lanjut ke data homogeneity. Jadi data homogen ini digunakan untuk mengetahui data eksperimen dan kontrol sama atau tidak. Pada data ini signya 0,605, jadi lebih dari 0,05. Jadi dua kelompok tersebut terverifikasi homogen. Nah, kemudian untuk data ANOVA itu signya kurang dari 0,05, yaitu 0,001. Jadi ada perbedaan yang signifikan antar kelompok. Selanjutnya ke data independent sample test. Data independent sample test digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian apa ada perbedaan rata-rata hasil belajar yang signifikan antara model 1 dan 2. Karena data homogen, jadi data homogen pada equal variance itu 58. Nah, 58 itu dari N1 tambah 1 kurangi 2, itu 30 tambah 30 kurangi 2 kemudian 58. Kemudian signya dua arah, yaitu 0,001, berarti kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Jadi ada perbedaan yang signifikan antar dua kelompok. Nah, pada mean difference itu datanya 7,900. Jadi model 1 memiliki poin lebih tinggi dari data 2. Nah, pada standar error itu angkanya 1,711. Jadi nilainya kecil, dan semakin kecil nilai maka semakin sama estimasi perbedaan rata-rata. Kemudian untuk 95% confidence interval of difference, rata-rata selisih berada di 4,475 dan 11,325. Karena intervalnya positif, maka dua kelompok signifikan. Pada data independent sample effect size, pada konten nilai poin estimate itu ada pada angka 1,192. Berarti kategori lebih besar 1,00, yaitu sangat besar. Jadi efek model PBL terhadap hasil belajar ini adalah sangat besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.